warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga hari-harinya selalu menyenangkan ya. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan sistem periodik unsur nih. Baik, sistem periodik unsur. Nah, di atas ini juga ada tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, kalian itu harus bisa memahami dan menjelaskan sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Dan yang kedua, kalian juga harus dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari sistem periodik unsur yang telah ditemukan oleh beberapa ilmuwan nih. Jadi, sebelum munculnya sistem periodik unsur yang kita kenal sampai saat ini, tentunya banyak melewati perkembangan sejarahnya teman-teman. Kalian tahu nggak sih kalau ini merupakan 3 pilar utama bagi sejarah perkembangan SPU? Ya, yang pertama ada hukum Triad, yang kedua ada hukum oktav, dan yang ketiga ada hukum Mendeleev. Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari hukum triade dulu yang ditemukan oleh De Bruijner pada tahun 1829. De Bruijner itu menemukan bahwasannya massa atom relatif dari strontium itu sama dengan massa rata-rata 2 atom lainnya yang mirip dengan Sr, yaitu Ba dan Ca, barium dan kalsium. Nah, oleh karena itu, De Bruijner mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya dalam satu triade yang terdiri dari 3 unsur. Dan unsur yang di tengah itu mempunyai massa atom rata-rata dari massa kedua unsur yang lain bisa bernilai sama ataupun mendekati. Jadi sama kayak tadi ada strontium yang mana AR-nya itu dapat dihitung dari nilai AR barium dan AR kalsium. AR barium nilainya 137 dan AR kalsium nilainya 40. Kalau di rata-rata hasilnya adalah 88,5 yang mana mendekati nilai AR dari strontium. Sama halnya dengan unsur Li, Na, dan K. Jadi nggak hanya unsur BaSrCa ya, ada unsur-unsur lain seperti ini. Contohnya ada Be, Mg, dan Ca, lalu juga ada Al, Ga, dan In. Nah, ini merupakan daftar unsur triade De Bruijner ya, jadi ada 5 triade. Nah, karena ada 5 triade, maka dia punya kelemahan nih. Apa tuh? Banyak unsur yang punya sifat mirip tetapi jumlahnya lebih dari 3 ya. Nah, maka dari itu selanjutnya yang akan menjawab yaitu oktav Newland. Jadi dalam sistem periodik unsur oktav Newland, satu kelompoknya itu nggak hanya terdiri dari 3 unsur aja, berbeda dengan yang triade De Bruijner tadi ya, ada 7 unsur. Untuk sejarahnya dimulai dari penemuannya terhadap hukum oktav pada tahun 1864, yang mana hukumnya berbunyi, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Nah, sampai sini sudah paham belum nih? Biar lebih paham, coba dilihat ya. Ada unsur H yang merupakan unsur pertama, unsur Li yang merupakan unsur kedua, dan seterusnya ya. Jadi berderet ke kanan sampai unsur O yang merupakan unsur ke-7 ya. Nanti sifatnya akan berulang pada unsur ke-8. Siapa nih unsur ke-8-nya? Unsur ke-8-nya yaitu unsur F, fluorida ya. Jadi F nanti sifatnya sama dengan H. Ya, jadi unsur ke-8 sifatnya sama dengan unsur pertama, unsur ke-9 sifatnya sama dengan unsur kedua, dan seterusnya. Ya, sifatnya berulang terus pada unsur ke-8 dan seterusnya. Gitu. Oke, sampai sini paham? Paham. Jadi dapat disimpulkan bahwa SPU dari oktav Newland ini dalam satu baris nanti sifatnya sama. Ya, jadi baris Do nanti sifatnya sama. Baris Re nanti sifatnya sama. Baris Mi juga sama sifatnya. Seperti itu.
Jadi ini ya untuk lebih lengkapnya nanti bisa dicatat ya. Jadi untuk SPU dari Octave New Land ini juga ada kelemahannya. Kelemahannya itu adalah tidak berlaku untuk unsur-unsur dengan nomor atom yang besar. Baik, kita lanjut. Ada hukum Mendeleev. Ya, ini untuk sistem periodiknya itu mendekati sempurna, ya. Jadi untuk sejarahnya sendiri pada tahun 1869 Mendeleev ini melakukan pengamatan terhadap 63 unsur yang sudah dikenal pada saat itu. Mendeleev juga menyimpulkan bahwasannya sifat-sifat unsur dalam fungsi periodik itu juga dapat diketahui dari massa atom relatifnya. Dijelasin juga bahwa pengelompokan unsur berdasarkan hukum Mendeleev itu lebih menekankan pada persamaan sifat unsur daripada kenaikan massa atom relatifnya. Nah, akibat dari pengelompokan tersebut ya, nanti di tabelnya itu banyak tempat kosong ya, yang nanti akan diramalkan dengan unsur-unsur yang waktu itu belum ditemukan. Di kemudian hari, ramalan tersebut terbukti dengan ditemukannya unsur yang memiliki kemiripan sifat. Apa unsur tersebut? Unsur tersebut adalah unsur germanium yang sebelumnya dinamakan eka silikon oleh Mendeleev. Ya, jadi karena SPU dari Mendeleev ini mendekati sempurna, nanti akan dikenal dengan 8 golongan dan 7 periode. 8 golongannya berupa lajur vertikal, ya, sedangkan untuk 7 periodenya berupa lajur horizontal. Ya, seperti ini. Yang contohnya atom H ini ya, dia ini masuk ke golongan 1A dan periode 1. Terus atom Be dia masuk ke golongan 2A ya, periodenya 2. Seperti itu dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Untuk SPU Mendeleev juga ini ada kelemahannya ya. Kelemahannya itu karena masih banyak unsur yang belum dikenal saat itu. Jadi masih banyak tempat yang kosong. Baik, selanjutnya ini ada sistem periodik unsur modern yang mana ditemukan oleh Moseley ya. Ini merupakan sistem periodik unsur yang kita kenal sampai saat ini ya, sudah penuh unsurnya ya. Jadi nggak ada tempat yang kosong lagi gitu ya. Juga terdapat 8 golongan ya dengan lajur horizontal dan 7 periode dengan lajur vertikal. Seperti itu. Jadi seperti ini ya, ada satu golongan yang sama itu ada atom H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr itu terletak dalam satu golongan yang sama. Dan atom He itu terletak dalam satu periode yang sama. Lalu ada Li, Be, Bc, No, F, Ne itu juga sama, terletak dalam satu periode yang sama. Ya, jadi untuk sistem periodik unsur modern ini dia disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atomnya dan kemiripan sifat. Nanti akan dikenal dengan 16 golongan yang terdiri dari 8 golongan utama atau golongan A dan 8 golongan transisi atau golongan B serta 7 periode. Nah, untuk rangkanya seperti yang ada di gambar ini ya, jadi ada blok S, blok D, blok P, blok F. Nah, kalau untuk golongan 1A dan 2A itu nanti blok S. Blok S itu artinya nanti subkulitnya terakhir itu sampai di subkulit S saja. Sedangkan kalau blok D yang golongan transisi ini berarti subkulit terakhirnya ya, konfigurasi elektronnya itu hanya berakhir sampai di subkulit D. Sama halnya dengan blok P, itu ada golongan 3A sampai 8A. Nah, ada juga golongan lantanida dan aktinida, itu dia terakhirnya memiliki subkulit yang berakhiran F. Ya, di blok F seperti itu. Baik, selanjut golongan dalam SPU ini itu menyatakan elektron valensi unsur yang bersangkutan. Ayo, masih ingat nggak apa itu elektron valensi?
ya. Jadi elektron yang berada pada kulit paling luar gitu ya. Jadi nanti untuk kelas 10 ya hanya dipelajari sampai golongan utama aja, itu golongan A. Ya, untuk golongan 1A nanti dia disebut dengan golongan alkali, 2A alkali tanah, 3A aluminium dan seterusnya. Ya, yang mana untuk golongan 1 nanti elektron valensinya 1. Ya, golongan 2 elektron valensinya 2 dan seterusnya. Nanti untuk ya konfigurasi elektron kulit terluar pada golongan 1A itu berakhir di subkulit S. Sama halnya dengan golongan 2A itu kulit luarnya yaitu berakhir pada subkulit S. Nah, makanya dia disebut dengan blok S seperti itu ya. Oke. Nah, sama halnya dengan golongan 6 nih ya. Jadi untuk konfigurasi elektron kulit luarnya itu berakhir di subkulit P. Makanya golongan 6 ini dia disebut sebagai blok P gitu. Baik ya, jadi kalau golongan utamanya diringkas jadi seperti ini bentuknya. Nah, biar lebih memudahkan kita mengingat ya unsur-unsur yang ada di golongan tersebut, biasanya menggunakan jembatan keledai ini. Ya, ini sudah saya cantumin. Misalnya kalau di golongan 1A itu ada unsur HLINA, KRB dan lain-lain. Nanti jembatan keledainya halina, kabur, robin, cemas, frustasi. Sama halnya dengan yang golongan 2A. Ya, BEMG, BE, BB, MG, mangan, CA, cacing gitu. Ya, jadi biar lebih mudah kan. Sebenarnya ini terserah kalian bikinnya seperti apa ya. Jadi biar lebih mudah untuk diingat aja gitu ya. Jadi kalau kalian punya jembatan keledai sendiri juga silakan boleh dicoba aja. Nah, ya, jadi kalau golongan tadi dia itu menyatakan jumlah elektron valensi dari suatu unsur, sedangkan kalau yang di periode ya, periode dalam SPU itu menyatakan banyaknya kulit ya, banyaknya kulit atom yang dimiliki oleh suatu unsur gitu ya. Nah, jadi biar mudah untuk memahaminya ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan konfigurasi elektron ya, termasuk elektron valensi dan kulit atom terhadap SPU gitu ya. Yang mana konfigurasi elektron nanti itu dapat menunjukkan letak, golongan dan periode suatu unsur. Begitu ya. Jadi untuk materi ini bisa dipahami dulu ya, nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya seperti itu. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.